Alana, seorang mahasiswi tingkat pertama di sebuah universitas di Indonesia, akhir-akhir ini bergumul dengan pilihan hidupnya. Ia merasa tidak percaya diri akhir-akhir ini. Saat dia membuka sosial media, dia melihat banyak sekali perempuan yang parasnya begitu cantik dan mulai membandingkan dirinya dengan mereka. Kulit yang bersih, hidung yang mancung, bentuk wajah yang kecil, kaki yang jenjang, semuanya membuat Alana merasa lebih kurang dari mereka. Masalah ini membuat Alana lebih menyendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Tapi parah banget sih, gemes banget. Soalnya kelas tadi bikin ngantuk. Iya kan? Kalian mau nggak kita jalan-jalan ke mall? Mau. Ih, langsung saja dong. Boleh tuh, Alana ikut nggak? Aku nggak dulu deh. Loh, kenapa? Kan kita jalan bareng-bareng sekalian hilangin capek juga. Yuk ikut dong. Ih, kamu nggak mau senang-senang bareng kita? Kayaknya kalian aja deh. Aku mau pulang duluan ya. Sesampainya Alana di rumah, ia kembali merenungkan dirinya. Tiba-tiba, muncul pikiran di kepala Alana tentang bagaimana laki-laki lebih diuntungkan dari segi penampilan. Laki-laki tidak dihujat dan dipandang rendah saat mereka tidak berusaha berpenampilan ekstra. Mereka memiliki kepercayaan diri yang besar. Mereka juga diuntungkan dalam segi berpakaian. Mereka bisa memakai apa saja, di mana saja, tanpa dipandang aneh. Bahwa dalam banyak keadaan, fisik mereka jarang dipermasalahkan. Sejak saat itu, Alana sering menyalahkan Tuhan atas masalahnya. Kenapa ia tidak diciptakan sebagai laki-laki saja? Kan lebih mudah. Di tengah-tengah pergumulannya itu, Alana pun berkata kepada dirinya, bagaimana ya jika aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki? Sejak saat itu, Alana mulai mengeksplor ide baru yang dimilikinya ini. Ia mulai bereksperimen dengan ide-ide kecil seperti memakai baju-baju yang terkesan tomboy dan memotong rambutnya menjadi lebih pendek. Namun lama-kelamaan, idenya tersebut mulai mengontrol dirinya dan mulai menjadi tak terkendali. Teman sekelas dari Alana mulai menyadari perubahan yang signifikan dari Alana. Mereka sempat berdiskusi dan pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Alana beribadah di sebuah gereja. Sudah lama sekali Alana tidak pergi ke gereja. Saat menginjakkan kakinya di sana, rasanya sangat berbeda. Seakan-akan Alana sudah sangat jauh dengan Tuhan dan gereja menjadi tempat yang asing baginya. Waktu berlalu cepat, ibadah pun selesai dan mereka pulang kembali ke tempat masing-masing. Sesampainya Alana di rumah, ia duduk dan tersentuh. Tuhan menyadarkan Alana mengenai sebagai pembawa citra diri Allah, manusia pada dasarnya mewarisi seluruh sifat, karakter, dan kualitasnya. Citra diri Allah ini seharusnya nyata dalam kehidupan semua orang percaya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Masa muda dianggap merupakan masa di mana seseorang menjadi gamang dan belum mengenal jati dirinya. Dari segi rohani, seseorang dengan citra diri negatif tidak mudah mempercayai dengan sepenuh hati kebaikan, kasih dan pertolongan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil dan kejam ketika masalah datang, cenderung melemparkan tanggung jawab, menuduh orang lain, dan akhirnya menyimpan akar pahit. LGBT merupakan suatu singkatan dari kata lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Kehidupan Kristen yang terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat pun juga ikut terdampak dengan keberadaan kaum LGBT. Keinginan untuk berhubungan dengan seseorang yang jenis kelaminnya sama, maupun keinginan untuk merubah jati diri merupakan pelanggaran besar terhadap karya Tuhan. Di Alkitab, istilah transgender tidak pernah disebutkan, karena sejak awal penciptaan, Tuhan telah menetapkan dua jenis kelamin dari ciptaannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti yang terdapat pada Ulangan 22 ayat 5, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 menegaskan bahwa semuanya sama-sama diciptakan dalam gambar Allah, menyoroti keistimewaan dan kesetaraan esensial mereka di hadapannya. Di Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Allah menyatakan Allah menciptakan perempuan sebagai mitra hidup yang sempurna bagi laki-laki, menunjukkan pentingnya peran mereka saling melengkapi.
Kitab Galatia pasal 3 ayat 28 menunjukkan bahwa di hadapan Kristus, laki-laki dan perempuan itu sama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa, sehingga mereka bisa belajar dan menghargai kesetaraan dan saling menghormati tanpa memandang jenis kelaminnya. Dalam bahasa Ibrani, kata gambar adalah selem dan kata rupa adalah demo. Pengertian segambar dan serupa dengan Allah menunjuk pada adanya kesamaan-kesamaan antara Allah dan manusia dalam karakter, sifat, dan kualitas. Hal itu menunjukkan bahwa manusia membawa citra Allah di dalam dirinya. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia adalah sesuatu yang progresif, yang artinya manusia memiliki potensi untuk semakin mendekat kepada Allah dan memperoleh kesamaan moral, spiritual, dan etis dengannya seiring dengan perjalanan spiritual mereka. Segambar dengan Allah diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia. Pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan, gambar Allah yang rusak ini akan dipulihkan kembali. Allah tersadar bahwa selama ini ia telah melupakan Tuhan dan ditelan oleh ide-ide duniawinya. Ia lupa bahwa ia adalah ciptaan Allah yang mulia. Segambar dan serupa dengannya dibentuk langsung oleh kedua tangan Allah. Bagaimana bisa ia berpikir dirinya rendah? Ada sebuah harapan bagi orang berdosa, homoseksual, transgender, mereka yang mengalami gangguan dengan identitas kelamin mereka karena pengampunan dari Allah tersedia di dalam Yesus Kristus. Yakin dan percaya Tuhan yang menyertai setiap langkahmu di kehidupanmu. Tuhan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan itu penuh kasih dan setia. Bersandarlah kepada Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Ambillah refleksi dari para orang percaya di Korintus sebagai teladan perubahan yang Kristus adakan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11.